Halo semua, kali ini kita akan ke latihan soal dari satuan-satuan konsentrasi, yang mana video ini lanjutan dari video sebelumnya. Oke, kalian bisa tonton video sebelumnya dulu agar memahami konsep-konsep dari satuan-satuan konsentrasi. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Soal yang pertama, sebanyak 17 gram gula tebu dengan rumus kimia C12H22O11 dilarutkan dalam 500 cm3 air. Bila data airnya sudah ada di sini ya, ARC, ARO, dan ARH. Maka, kemolaran dari larutan gula tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah kemolaran atau molaritas. Coba kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Kalian boleh skip dulu video dan kalian kerjakan dulu di buku gitu ya, atau di kertas. Nanti kita cocokkan jawabannya atau bisa kalian simak bersama Miss A. Oke, diketahui yang pertama ada 17,1 gram gula tebu. Nah, gula tebu itu apa? Nah, dia adalah zat terlarut. Tahu dari mana Miss zat terlarut? Coba kita baca lanjut. Sebanyak 17,1 gram gula tebu dilarutkan dalam 500 cm3 air. Dia ada kata dilarutkan. Oh, berarti gula tebunya adalah zat terlarut dan airnya adalah zat pelarut. Gitu. Nah, berarti diketahui ada massa atau gram dari zat terlarut. Kita tulis GT ya. Kita tulis GT. GT-nya 17,1 gram. Apalagi di sini ada 500 cm3. Cm3 itu sama dengan 1 mili ya. 1 cm3 sama dengan 1 mili. Berarti dia adalah satuan dari volume. Berarti kita tulis ada volume airnya ya, yaitu 500 cm3 atau bisa kita tulis 500 mili gitu kan, sama ya. Di sini ya konversinya. Oke. Nah, kalau ada padatan ya, gram gula tebu kan dia berupa padatan ya. Solid, dilarutkan dalam air yang berupa liquid ya, liquid atau cairan. Nanti volumenya akan sama dengan volume cairan tersebut. Berarti dia V-nya V larutan ya. V larutannya sama dengan 500 mili juga. Gitu. Bisa dipahami ya, kita lanjut. Maka kemolaran dari larutan gula tersebut, berarti yang ditanyakan adalah molaritas atau M besar. Karena dia bisa ngomong R ya kemarin ya. Jadi bisa kita tulis M besar. Oke, kita langsung aja kita jawab. Oke, berarti rumus dari molaritas apa kemarin? M sama dengan mol per V. Atau kita jabarkan dulu, mol itu adalah GR atau kita tulis GT gitu ya, biar nggak salah masukinnya. GT atau gram terlarut dibagi MR-nya yang terlarut dikali 1000 per volume. Nah, kalau ada 1000 di sini berarti volumenya satuannya harus mili. Gitu. Nah, di sini yang belum kita cari apa? GT sudah ada. Volume juga sudah ada. MR-nya belum ada. Oke, berarti kita cari si MR gula tebu. MR-nya C12H22O11 sama dengan C ada 12 atom, berarti 12 dikali ARC ditambah 22 kali ARH ditambah 11 kali ARO. Berarti 12 dikali 12 ditambah 22 kali 1 ya, dilihat datanya ya, ditambah 11 dikali 6, 16. Dapat berapa? Dapat 342 ya, 342. Oke, kita langsung masukkan ke rumus tadi. Berarti GT-nya adalah 17,1 dibagi 342
dikali 1000 dibagi 500. Oke, kita main coret-coret aja ya. 17,1 sama 342 kan bisa ya diperkecil. Sama-sama dibagi 171. Berarti ini 1/20 gitu ya. Ya kan? Nah, terus ini nolnya dicoret. 10 bagi 5. 2. Berarti 2/20. 2/20. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/10. Atau sama dengan 0,1. Satuannya adalah molar. M besar. Jadi jawabannya adalah 0,1 molar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tentang molaritas ya. Coba kita baca bersama. Di molaritas larutan glukosa 20%. Oke, berarti kita langsung tulis diketahuinya aja ya. 20% berarti itu adalah kadar larutan. Ada 20%. MR glukosa, sudah diketahui ya, MR glukosanya 180. Massa jenis larutan glukosa. Massa jenis itu rho atau density ya, 1,8 gram per mili. Adalah berarti yang ditanya itu adalah molaritas M besar. Kira-kira pakai rumus apa nih? Kalau ada persen, ada massa jenis, ada MR. Pakai rumus yang molaritas yang ketiga yang kemarin ya. Berarti M sama dengan yang di video sebelumnya sudah Mias jelaskan juga rumus. Jika diketahui di soal itu ada persen, ada massa jenis, ada MR, pakai rumus yang mana? Sudah tercantum di sana. Yaitu menggunakan rumus M sama dengan 10 dikali rho dikali persen dibagi MR. Gitu ya. Atau persen kali rho kali 10 juga boleh. Ini diacak-acak boleh yang atas, karena kan pengali, jadi sama aja. Oke, berarti 10 dikali rho. Rho-nya ada 1,8. Persennya adalah 20. Dibagi MR-nya 180. Di sini persennya jangan ditulis 20% ya, cukup kalian tulis 20 saja. Per 100-nya tidak usah ditulis. Kita sederhanakan ya, main coret-coret nih. Coret berarti 18-nya bisa ya dicoret ya. Coret. Sini tinggal 10 ya. 10 dengan ini, oke habis, berarti tinggal 2. Berarti jawabannya adalah 2 molar. Gitu. Ini menggunakan rumus cepat. Yaitu 10 kali rho kali persen dibagi MR. Kita langsung ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini membahas tentang molalitas. Oke, kita tulis diketahuinya sebanyak 24 gram kristal MgSO4. Berarti di sini ada GT ya. GT atau gram terlarut. Ada 24 gram MgSO4 gitu ya. Terus dilarutkan dalam, berarti dia GP atau di video sebelumnya misalkan P. P itu massa pelarut ya, massa pelarut. Mis kasih keterangan di sini supaya tidak bingung. Jadi P itu massa pelarut. Atau kalian boleh menulis GP juga boleh. Sama aja ya. Jadi massa pelarutnya di sini adalah 400 gram. Oke, lanjut. MR-nya sudah ada, yaitu 120. Di sini MR MgSO4. Yang ditanya adalah molalitas, berarti M kecil.
karena dia nggak bisa ngomong R ya, jadi M kecil. Itu yang bedain M besar dengan M kecil. Molalitas dengan molaritas itu berbeda. Oke, kita langsung jawab. Rumusnya adalah M kecil sama dengan mol per P. Gitu ya, mol per massa pelarut. Nah, kita jabarkan dulu rumusnya. Mol itu GT per MR dikali 1000 per P. P di sini, kalau nggak ada 1000-nya, ini satuannya harus kilogram. Kalau ada 1000-nya, satuannya harus gram. Biar nggak salah ya. Berarti sama dengan GT-nya itu 24 per MR-nya diketahui yaitu 120 dikali 1000 dibagi P. P-nya adalah 400. Sudah gram di situ ya. Oke, kita langsung kerjakan. Kita coret-coret. Ada 2 0, ada 3 ya, 3 0. Berarti 24 sama 12-nya bisa nih. 2. Ini dengan ini berarti 2. Jawabannya setengah. 1/2. Atau 0,5. Satuannya molal. Bisa kalian tulis M kecil saja atau molal gitu boleh. Jadi jawabannya adalah 0,5 molal. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini masih membahas tentang molalitas, tapi memang tingkat kesulitannya lebih di atasnya nomor 3 ya. Oke, kita langsung ke nomor 4. Molalitas dari 100 ml larutan asam sulfat 5 molar. Oke, yang diketahui adalah V. Kita tulis diketahuinya dulu. V ya, V atau volume larutan ada 100 ml. Asam sulfat 5 molar. Oh, berarti molaritasnya ada nih. Jika tiap mili larutan memiliki massa 1,84 gram. Apa itu artinya? Tiap mili larutan memiliki massa 1,84 gram. Itu sama dengan rho atau massa jenis. Ya, massa jenisnya berarti 1,84 gram per mili. Ya kan? Dari satuannya kan udah jelas bahwa terdapat 1,8 gram tiap 1 mili. Gitu, itu artinya massa jenis ya. Oke, lanjut. Berarti yang ditanya adalah molalitas atau M kecil. Nah, gimana nih Miss? Kan ada ditanya molalitas, diketahuinya molaritas. Nah, jangan bingung ya. Kita coba kerjakan bersama. Jawab. Kita ke molaritasnya dulu ya. Masih ingat kan rumus molaritas? Rumus molaritas itu adalah mol per volume, ya kan? Nah, dari sini kalian akan menemukan mol dari larutan asam sulfat. Ya, kalian akan menemukan molnya asam sulfat dari sini. Berarti molaritasnya 5 sama dengan molnya ini adalah dicari, kita cari ya. V-nya adalah 100 mili. Ingat, kalau menggunakan rumus seperti ini, V-nya menggunakan satuan liter ya. Sini menggunakan satuan liter. Berarti ini Miss tulis sama dengan 0,1 liter ya. 0,1 liter. Berarti molnya itu sama dengan 0,5 mol ya. 5 dikali 0,1. Kita dapat molnya asam sulfat. Oke, nah molnya ini akan kita cari, akan kita pakai untuk mencari molalitas gitu. Oke, ingat rumus molalitas yaitu mol per P. Molnya udah oke, kita udah punya ya. Molnya udah punya. Sedangkan P-nya berapa nih? P-nya berapa? P-nya itu adalah massa pelarut. Massa pelarut. Kita cari dulu massa pelarutnya. Oke, kita cari dulu massa pelarutnya.
Massa, kita cari massa larutan dulu ya. Massa larutan. Massa larutan dapat dicari menggunakan massa jenis. Rho sama dengan M per V. Ya kan? Masanya adalah kita cari massa larutan, Rho-nya itu 1,84, volumenya ada berapa tuh? Ada 100 mili, ya kan? Berarti massa larutannya ada 184 gram. Atau menggunakan rumus cepat, begini. Di sini Miss kasih opsi pengerjaan menggunakan perbandingan ya. Nah, kalian bisa pakai rumus yang ini, atau pakai perbandingan. Di sini kan artinya jika, kembali ke soal ya, jika tiap mili larutan memiliki massa 1,84 gram. Berarti kalau ada 1 mili, itu terdapat 1,84 gram. Nah, sedangkan di soal yang ditanyakan tuh ada 100 mili. Kalau 100 mili larutan ada berapa gram? Pakai perbandingan. Berarti tinggal 1,84 dikali 100, ya kan? Berarti ketemunya 184 gram. Gitu. Kalian bisa pakai rumus yang atas atau menggunakan perbandingan. Sama aja jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ketemu massa larutan, kamu harus tahu dulu massa dari zat terlarut. Karena untuk mencari massa pelarut, itu kan massa larutan dikurangi massa zat larut, gitu ya. Atau Miss kasih gambaran di sini dalam satu larutan. Ini kan larutan H2SO4 ya. Ada larutan H2SO4. Otomatis di dalamnya itu kan ada 2 jenis zat. Ada zat terlarut, ada zat pelarut. Gitu. Nah, massa larutannya udah dapet nih, 184. Di sini Miss tulis ya, 184 gram massa larutan keseluruhan total. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah si P. P itu massa pelarut. Nah, agar P-nya dapet, otomatis terlarutnya harus tahu dong. Ini harus tahu berapa supaya bisa dikurangkan gitu ya. Oke, berarti kita cari dulu. Dia emang agak panjang ya. Kita cari dulu massa zat terlarut menggunakan rumus mol. Oke, di sebelah sini massanya berarti GT gitu ya. GT berarti mol kali MR. Molnya itu adalah berapa tadi ya? 0,5 ya. Kali MR-nya. Oke, kita cari MrH2SO4. Berarti, atau kalian kalau udah hafal bisa langsung aja. 2 kali AR-nya 1 ditambah S-nya 32 ditambah 4 kali 16. Ini hasilnya 98 ya. Kita masukin di sini 98. Hasilnya adalah 149 ya. 49. Hasilnya 49 gram. Nah, ternyata dia adalah gram dari zat terlarut atau H2SO4 gitu ya. Oke, berarti massa pelarutnya dapat dong. P di sini berarti massa dari, atau Miss tulis GR gitu ya. Gram dari larutan H2SO4 dikurangi dari GT, ya kan? Berarti hasilnya 184 dikurangi 49, ketemu 135 gram. Kalau udah dapet, langsung kita masukkan ke rumus molal yang terakhir di sini. Berarti mol tadi hasilnya 0,5 mol per P. P-nya tadi 135 gram. Ingat, kalau pakai rumus yang tidak ada 1000-nya, satuannya harus kilo. Berarti ini dijadiin kilogram dulu, dibagi 1000 ya, 0,135.
0,135. Hasilnya adalah 3,7 mol. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 4. Emang agak panjang ya, tapi kalian harus paham dulu konsepnya. Ya, harus paham dulu konsepnya. Jika kalau dalam satu larutan itu terdapat zat terlarut dan zat pelarut, gitu ya, pasti massa larutan itu sama dengan massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut. Gitu. Itu kuncinya yang kalian harus pahami. Jadi yang pertama tadi mencari mol, di sini Miss tulis stepnya ya. Di sini mencari mol dulu. Yang kedua mencari massa larutan. Yang ketiga mencari massa zat terlarut. Yang keempat mencari massa pelarut. Yang kelima finalnya mencari molalitas larutan. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Yang nomor 5 di sini masih tentang kemolalan ya. Masih membahas tentang molalitas. Oke, kita baca bersama. Larutan fruktosa dengan konsentrasi 1,476 molar. Berarti yang diketahui ada konsentrasinya fruktosa 1,476 molar. Mempunyai massa jenis. Berarti di sini Rho-nya adalah 1,2 gram per mili. Berapa kemolalan larutan? Berarti yang ditanya adalah molalitas. MR fruktosanya sudah diketahui ya, 180. Kita jawab bersama-sama. Nah, soal ini sebetulnya konsepnya mirip-mirip dengan soal nomor 4 yang sebelumnya itu ya. Oke, berarti kita langsung eksekusi molaritasnya. Oke, kita tulis ya, molaritasnya tadi 1,476. Masih ingat nggak rumus molaritas itu apa? Sini Miss tulis di bawahnya aja. Jadi rumus dari molalitas itu adalah mol per volume, ya kan? Mol per volume. Mol di sini adalah mol zat terlarut ya. Volume di sini volume larutan. Jadi bisa kita tulis arti dari sini. Jadi artinya terdapat 1,476 mol fruktosa atau zat terlarut ya, fruktosa dalam 1 liter atau 1000 mili larutan. Gitu. Itu artinya. Masih ingat ya, pengertian dari molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan atau dalam tiap 1000 mili larutan. Artinya itu. Atau Miss bisa tulis di sini, ini kan sama kayak 1,476 per 1. Gitu kan? Gitu kan? Berarti molnya adalah 1,476, volumenya adalah 1 liter. Itu gampangannya seperti itu. Kita asumsikan seperti itu karena di soal tidak ada volumenya berapa. Jadi kita asumsikan bahwa molnya 1,476 dalam atau tiap 1 liter atau 1000 mili larutan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada massa jenis 1,2 gram per mili. Ya, kita tulis dulu rumus dari molalitas. Rumus molalitas itu sendiri adalah mol per P. Ingat ya, mol per P. Molnya sudah ada, yaitu 1,476. Nah, sedangkan P-nya itu belum ada. P-nya itu massa pelarut. Ingat-ingat ya, P itu massa pelarutnya aja. Pelarut, bukan larutan. Oke, berarti kita cari satu-satu. Kita cari dulu massa larutan. Massa larutan kita cari.
Massa larutan itu menggunakan rumus massa jenis. Di sini diketahui bahwa rho-nya 1,2 gram per mili. Ya kan? Kita pakai perbandingan aja ya. 1 mili itu menghasilkan atau terdapat 1,2 gram larutan. Ya. Kalau di sini di soal yang kita asumsikan tadi ada 1000 mili. Kita pakai mili ya. Berarti kalau ada 1000 mili ada berapa gram larutannya? Nah, gimana tuh? Ada berapa gram pakai perbandingan ya? Berarti tinggal 1,2 dikali 1000. Hasilnya 1200 gram. Ini adalah massa larutan. Oke, selanjutnya kita cari massa zat terlarut. Kenapa nggak langsung ke massa pelarut? Nggak bisa. Karena massa pelarut di sini belum ada ininya ya, apa-apanya belum ada volumenya, belum ada massa jenisnya, belum ada. Jadi kita patokannya nyari dulu massa zat terlarut. Oke, kita cari massa zat terlarut. Massa zat terlarut menggunakan rumus mol ya. Berarti GT, kita tulis GT sama dengan mol kali MR. Molnya itu tadi udah ada ya, 1,476 dikali MR. MR-nya 180. Nah, hasilnya 265,68. Ya kan? 265,68 gram. Ini adalah massa zat terlarut. Selanjutnya kita cari massa pelarut atau P. Massa zat pelarut atau si P. P sama dengan, berarti massa larutan dikurangi GT gitu ya. Miss tulis dulu rumusnya. Massa atau GR larutan dikurangi GT. Itu sama dengan 1200 dikurangi 265,68. Hasilnya adalah 934,32 gram. Atau kita jadiin kilogram, 0,93432 kilogram. Ini kan panjang banget nih, kita sederhanakan dulu aja ya. Kita bulatkan menjadi 0,93 gitu aja. 0,93 kilogram. Oke, berarti kita langsung masukkan ke rumusnya tadi. Yang ini, berarti molnya tadi 1,476 dibagi si P. P-nya adalah 0,93. Hasilnya adalah 1,59 molal. Jadi ini adalah jawaban dari nomor 5. Oke, Miss tarik kesimpulan ya. Jadi yang pertama, kalian langsung eksekusi molaritasnya agar tahu mol. Mol itu kunci dari segala. Apa yang kamu cari itu lewat mol ya, melalui mol. Jadi nanti molaritas itu sama dengan mol per volume. Artinya tiap sekian mol itu artinya terdapat 1,476 mol dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Itu artinya. Jadi kita asumsikan molnya 1,476 dan volumenya 1 liter atau 1000 ml larutan. Jadi sesuai dari pengertian dari molaritas itu sendiri. Nah, kalau udah dapet, nih yang pertama tadi ya, step pertama. Nanti step kedua, kamu cari dulu massa larutan. Bisa pakai perbandingan yang Miss contohkan tadi atau pakai rumus juga sama aja. Lanjut, setelah ketemu massa larutan, kita cari massa zat terlarut. Karena ingat ya, dalam satu larutan itu kan ada 2 jenis. Ada
zat sama zat terlarut dan zat pelarut gitu. Jadi di sebelumnya juga udah Miss jelasin ya. Oke. Selanjutnya ketemulah massa pelarut melalui apa? Melalui pengurangan dari massa larutan dikurangi massa zat terlarut. Dikonversikan ke kilogram, jangan lupa. Oke, langsung masuk ke rumus molalitas. Ini yang kelima. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 6. Yang nomor 6, ini juga masih tentang molalitas. Jadi, berdasarkan pengalamannya Miss mengajar itu, soal-soal yang paling banyak diujikan itu tentang molalitas. Ya, karena molalitas itu nanti dipakai juga di banyak soal tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Ya, jadi paling banyak dipakai lah molalitas itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga sering keluar juga ya. Tapi yang paling banyak keluar memang molalitas. Jadi kalian harus benar-benar paham konsep tentang molalitas. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Sebanyak 30 gram glukosa, berarti yang diketahui ini ada glukosa 30 gram. GT ya, glukosa itu gram terlarut. Kenapa gram terlarut? Karena dia dilarutkan dalam air, berarti dia GT 30 gram. Terus apa lagi? MR-nya ada. MR-nya 180. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 mili. Oh, berarti dia V-nya 200 mili. V larutan ya. 200 mili. Rho larutan udah ada nih. Rho-nya 0,9 gram per mili. Yang ditanya adalah molalitas. Berarti M kecil. Oke, langsung kita jawab. Nah, kalian bisa skip dulu video ini. Bisa pause ya, kalian kerjakan dulu, nanti kita cocokkan bersama. Oke. Kalau udah dapat jawabannya, disimpan dulu. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, langsung aja kita jawab. Molalitas itu rumusnya adalah GT per MR dikali 1000 per P gitu kan. Ini rumusnya ya, rumus dari molalitas. Oke, ini adalah rumus dari molalitas. GT-nya ada 30 gram. Oke, kita tulis dulu GT-nya 30 gram. MR-nya ada 180 kali 1000 per P. P-nya apa, Miss? Nah, P-nya itu adalah massa pelarut. Miss ulang-ulang terus ya biar kalian hafal. P itu massa pelarut. Massa pelarut, bukan larutan ya, beda. Pelarut di dalam larutan gitu kan ya. Jadi massa pelarut aja, massa zat pelarut aja. Di sini adanya volume larutan 200. Nah, berarti kita harus cari dulu nih. PR nih nyari ya. Berarti kita cari dulu massa larutan. Massa larutan dulu. Massa larutan bisa kita cari menggunakan apa? Massa jenis. Atau pakai perbandingan tadi ya. Di sini 0,9 gram per mili. Ya, di sini 0,9 gram per mili. Berarti kita bisa tulis kalau ada 1 mili itu terdapat 0,9 gram, ya kan? Ya kan? 0,9 gram per mili. Per mili itu artinya per 1 mili. Nah, kalau di soal ada 200 mili ya, yang diminta soal ada 200 mili. Kalau ada 200 mili, ada berapa gram larutannya? Ya udah tinggal dikali, berarti 0,9 dikali 200. Hasilnya adalah 180 gram gitu. Itu ketemu massa larutan. Nah, kita cari massa
massa zat terlarut. Ada nggak massa zat terlarut? Coba misalnya nih, massa zat terlarut atau GT atau GT. Ada ya, udah ada di soal tuh. Nah, udah ada di soal, yaitu berapa? 30 gram. Udah ada 30 gram. Berarti kita bisa langsung nyari P atau massa pelarut. Massa zat pelarut atau P itu sama dengan berapa? Massa larutan dikurangi massa zat terlarut. Berarti 180 dikurangi 30. Ketemulah 150 gram. Gitu. Berarti langsung aja kita masukin ke rumus tadi. 150 gram. Kita sederhanain ya, coret-coret. Ini sama ini 5 ya. 5 sama 100 ini 20. 20 dibagi 18 tuh kita perkecil ya. Sama-sama dibagi 2 berarti ketemunya 10/9. 10/9 itu adalah 1,111 gitu ya. 1,11 molal. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 6. Gitu. Jadi stepnya yang pertama, kalian tulis dulu kalau bingung nih. Mulai dari mana nih, Miss? Bingung. Kamu tulis dulu rumus yang diketahui. Yang ditanya, rumus yang ditanya. Ya itu rumus molalitas. Kamu tulis dulu rumusnya. Kamu centang atau kamu tandain dulu apa-apa yang sudah ada. Terus ketahuan dong yang belum ada siapa, yaitu P. Si P belum ada. Kalau P-nya belum ada, kamu cari di sebelahnya atau di tempat lain ya, kamu cari. Ya, di luar dari rumus itu kamu cari. Apa yang dicari? Ya, massa larutan, massa zat terlarut, nanti massa pelarutnya dapat. Gitu. Jadi step pertama, kamu tulis rumus dulu ya, terus lanjut ke sini, ini yang pertama. Yang kedua, kamu cari massa larutan, yang ketiga langsung ke sini. Karena massa zat terlarutnya udah ada di soal. Gitu. Yang keempat dapat deh jawabannya yang ke sini, dimasukin ke rumus. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 ini juga molalitas juga ya. Soal molalitas yang terakhir sebelum ke fraksi mol. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya ada larutan yang dibuat dari 0,1 mol NaOH. Berarti dia adalah mol. Molnya ada 0,1 mol dalam 500 gram air. Ingat ya, masih ingat kan ya? Air itu zat pelarut. Berarti 500 gram itu adalah massa zat pelarut atau P. P-nya 500 gram. NaOH adalah zat terlarut. Gitu. Oke, berarti langsung aja kita masukin aja ya ke rumusnya yang ditanya molalitas. Langsung kejawab. Molalitas rumusnya mol per P. Oh, udah komplit semua nih. Ya udah, tinggal dimasukin aja ya. 0,1 per. Ingat, P-nya kalau tidak ada 1000 itu satuannya kilogram. Berarti kita konversiin dulu ke kilogram. Dibagi 1000, 0,5. Berarti ini dibagi 0,5. 1/5 atau 0,2 molal. Dapat jawabannya segini. Gitu ya. Oke, langsung kita ke nomor 8. Fraksi mol metanol dalam larutan air. Metanol dalam larutan air. Berarti metanolnya adalah zat terlarut. Sedangkan air adalah
zat pelarut. Mengandung 80% metanol. Oke, berarti dia ada kadarnya ada nih. Di sini kadarnya 80% larutannya ya. 80%. Artinya apa? Kita coba mengartikan ya. Jadi kita asumsikan dulu, misal terdapat 100 gram larutan. Misal ada 100 gram larutan metanol tadi ya dalam air ya. Oke, terdapat 100 gram larutan. Berarti metanolnya berapa gram? Metanolnya berapa gram tuh? Ini metanol air. Kita bagi. Kalau berarti metanolnya berapa gram? Ya tinggal 80/100 dikali 100. 80% dikali 100. Hasilnya adalah 80 gram. Gitu ya. Sedangkan air itu berarti ya sisanya dong. Berarti 100 gram dikurangi 80 gram. 100 gram itu yang massa larutan tadi yang kita misalkan itu ya, yang ini ya. Berarti hasilnya adalah 20 gram. Gitu. Yang ditanya adalah fraksi mol metanol dalam air, berarti X yang metanol, XT, kita tulis XT gitu ya. XT sama dengan NT per NT plus NP. NT itu adalah gram GT per MR. Oh iya, di sini MR-nya belum ada ya. Oke, kita cari dulu MR-nya. Oke, jadi misalnya hapus dulu rumusnya karena kita cari MR dulu. Jadi metanol itu rumus kimianya CH3OH. Kalau air itu H2O. Oke, MR-nya kita cari dulu. MR CH3OH. Di sini MR H2O. Oke, di sini nggak ada AR-nya ya. ARC sama dengan 12, H itu 1, O itu 16. Dah, nih Miss tambahin soalnya ya. Tadi soalnya kurang lengkap berarti. Kalian juga nggak apa-apa banget kalau hafal AR-nya itu memudahkan banget kalian mengerjakan soal ya. Apalagi kalau dihafalin, misalkan H2O, MR-nya berapa? 18. Nah, langsung di luar kepala gitu. Oke, berarti ini 2 dikali 1 ditambah 16 gitu ya, 18. Sedangkan metanol itu berarti 12 ditambah, hanya ada 4 ya, hanya ada 4, berarti 4 kali 1 ditambah 16. Hasilnya adalah 32, ya kan? 32, 16 tambah 4, 20, tambah 12, 32. Oke, berarti kita cari dulu satu-satu, cari NT dan cari NP. NT itu GT per MR-nya, sedangkan NP juga GP per MR-nya. Gramnya 80 per 32, sedangkan ini 20 per 18. Ini sekitar berapa ya? Yang NT itu yang NT ketemunya 2,5 mol. Kalau NP itu ketemunya 1,11 mol. Oke, kita lanjut, kita masukkan ke XT. XT berarti NT per NT plus NP. 2,5 dibagi 2,5 tambah 1,11. Hasilnya itu sekitar 0,69. Nah, tanpa satuan karena dia fraksi. Ini adalah jawaban dari nomor 8. Bisa dipahamin ya. Jadi kalian bisa yang awal tuh
tugasnya memisalkan, mengasumsikan bahwa di dalam larutan itu ada 100 gram larutan. Boleh nggak Miss? Nggak 100 gram boleh 200, 300, 1000. Kenapa Miss milih 100? Karena untuk memudahkan perhitungan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9 ini masih tentang fraksi mol. Oke, kita baca bersama-sama. Berapakah fraksi mol asam sulfat? Asam sulfat itu adalah H2SO4 dalam air. Jika diketahui konsentrasi larutan 2,6 molal. Di sini ada molalitas yang diketahuinya ya. Berarti yang diketahui itu adalah molalitasnya 2,6 molal. Dan zat terlarutnya siapa? Zat terlarutnya H2SO4. Sedangkan zat pelarutnya siapa? Zat pelarutnya adalah H2O ya. H2O. Oke. Nah, di sini lupa ya MR-nya ini, langsung aja Miss kasih tahu. MR-nya H2SO4 ini 98, MR-nya air itu 18. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Nggak ada persentasenya, nggak ada kadar, maksudnya nggak ada kadar, tidak ada gramnya. Malah di sini ada molal. Nah, berarti kita bedah dulu molalitasnya ya. Jadi yang ditanya dulu kita tulis fraksi mol asam sulfat dalam air, berarti XT. Karena asam sulfat itu zat terlarut. Oke, kita bedah dulu molalitasnya. Ingat ya, molalitas itu rumusnya apa sih? Molalitas itu mol per P, ya kan? Mol per P. Nah, mol per P. Artinya apa? Nah, kita coba tulis. Artinya terdapat 2,6 mol zat terlarut, atau di sini langsung aja kita tulis asam sulfat ya. Asam sulfat dalam 1 kilogram atau 1000 gram zat pelarut, dalam kutip di sini siapa? Air. Gitu, artinya seperti itu. Ini kan sama aja 2,6 per 1 gitu kan ya. Oke, kebayang ya di sini ya. Jadi molnya itu 2,6 gram. Massa pelarut atau P-nya itu 1 kilo atau 1000 gram. Gitu. Oke, langsung aja. Ini kita asumsikan seperti itu. Karena sesuai dengan konsep dari molalitas. Oke, lanjut. Kalau udah paham, kita lanjutkan ke mencari P. Mencari ini ya, fraksi molnya. Oke, rumus dari fraksi mol XT itu kan NT per NT plus NP, ya kan? Gitu kan ya. Nah, mol terlarutnya berapa mol terlarutnya? Ya, betul ya, mol terlarutnya adalah 2,6 mol. Ya, 2,6 mol ini mol zat terlarut. Ingat asam sulfat tadi zat terlarut. Gitu. Oke, berarti udah ada, langsung kita masukin 2,6 per NT 2,6 juga ditambah NP. Oke, kita cari di luar ya. NP itu kan rumusnya gram pelarut dibagi sama MR. Gram pelarutnya berapa?
Ini ya, yang ini ya, gram pelarutnya berapa? 1000 gram. Berarti kita tulis 1000 dibagi mR-nya 18. Hasilnya itu sekitar 55,56 ya. 55,56. Kita langsung masukin ke sini. 55,56. Nah, langsung hasilnya adalah Miss langsung tulis hasil akhirnya ya, 0,045. Tanpa satuan karena dia adalah fraksi mol. Jadi hasil dari jawaban nomor 9 adalah 0,045. Gitu. Bisa dipahamin ya. Pokoknya kuncinya kalian harus paham dulu konsep dari molalitas itu sendiri. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Nomor 10. Jika 60 gram NaOH mR-nya 40, berarti yang diketahui adalah GT 60 gram, mR-nya NaOH 40 dilarutkan dalam 90 mili air. Berarti di sini ada V air. V airnya 90 mili, mR-nya 18. Yang ditanya adalah fraksi mol zat terlarut, berarti XT. XT itu ya. Kita jawab. Rumusnya XT adalah NT per NT plus NP. NT-nya kita cari dulu nih di sini ya. NT sama dengan GT per mR. GT-nya itu 60 dibagi 40. Hasilnya adalah ini coret-coret 3/2 atau 1,5 mol. Sekarang NP. NP itu adalah GP per mR. GP-nya berapa? GP-nya belum ada, adanya adalah volume. Di sini masih volume. Berarti kita pakai rumus massa jenis. Nah, massa jenis air itu 1 gram per mili. Jadi perlu diingat ya, meskipun di soal itu kadang guru lupa nulisin massa jenis, kalian harus ngeh bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per mili. Berarti rho air, nih ya, Miss tulisin ya, 1 gram per mili. Ya, kalau ada 1 mili, terdapat 1 gram. Kalau 90 mili, berapa gram? Ya 90 gram gitu ya. Berarti kita langsung aja tulis, berarti ini sama dengan 90 gram. Pakai perbandingan tadi. Kalau ada 1 gram, kalau ada 1 mili, terdapat 1 gram. Kalau di soal ada 90 mili, berarti ada berapa gram? 90 gram. Gitu. Berarti GP-nya itu adalah 90 gram. Bisa dimengerti ya? 90 gram. Per mR-nya adalah 18. Ini sama dengan 5 mol. Kita langsung masukin ke rumus kalau udah lengkap. Berarti 1,5 dibagi 1,5 ditambah 5. Ini berarti 1,5 per 5,5 ya. Atau kita bagi 5 semua, kali 10 atas bawah biar mudah ngitungnya ya. Bagi 5, 3/11. Nah udah, gini aja jawabannya ya, berarti ada 3/11. Atau bisa dijadiin desimal tuh. Kalau misal di opsi nggak ada, kita jadikan desimal. Ini sekitar 0,27. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11, ke soal yang terakhir. Nanti Miss kasih PR ya. Ada nih nanti tugas. Bisa langsung dikerjakan. Nomor 11. Berapakah fraksi mol masing-masing zat terlarut dan pelarut? Yang ditanya berarti XT dan XP. Bila diketahui larutan X
MR-nya 20, kita tulis dulu diketahuinya. Jadi kadarnya itu adalah 10%, MR-nya 20 sama 18 ya. MR-nya kita bedah nanti. Terus zat terlarutnya siapa nih berarti? Zat terlarutnya itu si X ya, kan larutan X. Berarti zat terlarutnya itu X. Zat pelarutnya itu air. Zat pelarutnya itu adalah air gitu ya. Nah, gitu. Berarti ini MR-nya udah ada, Miss tulisin di bawah. MRX itu 20, MR air itu 18. Gitu. Nah, setelah itu yang ditanya adalah XT dan XP. Ini lengkap nih, XT dan XP. Masih ingat dong persen-persen tadi ya, kalau ada kadar larutan, kalian asumsikan bahwa di dalam larutan itu ada 100 gram. Jadi misal ada 100 gram larutan X gitu ya, larutan X-nya ada 100 gram. Berarti si X-nya berapa gram tuh? Ingat dong, si X-nya berapa gram tuh? 10 gram ya. Tahu dari mana? Dari 10/100 atau 10% dikali 100 gram. Hasilnya adalah 10 gram. Ini dicoret-coret ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan massa pelarutnya berarti tinggal dikurangi aja. Berarti 100 dikurangi 10 gram, hasilnya 90 gram. Kalau fraksi mol, ingat cari NT dan NP. NT sama dengan GT per MR. GT-nya tadi 10 gram dibagi MR-nya 20. Ini sama kayak setengah ya, berarti 0,5. NP GP per MR. GP-nya itu 90 dibagi MR-nya 18, ketemunya 5. Gitu ya. Langsung kita masukkan ke XT. Kita jawab. XT sama dengan NT per NT plus NP. NT-nya itu 0,5. 0,5 ditambah 5. Berarti 0,5 per 5,5. Ya kan? Hasilnya berarti 1/11 ya? 1/11. Atau bisa kita jadikan desimal yaitu 0,091. Ya, 0,091 gitu. Oke, selanjutnya kita cari XP. Kalau cari XP jangan pakai rumus NP per NP tambah NT, jangan kelamaan ya, kelamaan banget. Kalau XT udah dapat, XP-nya gampang buat nyarinya. Tinggal ini aja pakai rumus XT kalau ditambah XP harus sama dengan 1. Berarti kalau mencari XP, 1 dikurangi XT. Berarti 1 dikurangi 0,091. Hasilnya adalah 0,909. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 11. Bisa dipahamin ya. Jadi kalau ada kadar, itu kalian langsung misalin, asumsiin bahwa satu larutan itu ada 100 gram. Ada 100 gram larutan. Jadi nanti tinggal kita pilah aja berapa gram zat terlarut, berapa gram zat pelarut. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada PR nih. Ada satu soal tapi melingkup semuanya ya, tentang semuanya. Jadi ada soal ini. Di meja laboratorium kimia terdapat larutan etanol. Tertulis di labelnya etanolnya 46%, berat per berat.
Di sini artinya itu kadarnya ada 46% ya, berat per berat. Massa jenis 1 gram per cm kubik. Massa molar itu mr ya. Mungkin kalian ada yang asing dengan ini, jadi massa molar itu sama dengan mr. Itu sama. Nih. Konsentrasi larutan etanol tersebut dalam satuan lain. Jadi yang dicari pertama molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Kalau udah dapat jawabannya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget kalian tanya di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajarnya ya!